Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Cloud Computing Bapak Randi Proska Sandra SPD SE. Dan sebelum itu perkenalkan saya dengan rekan tim saya Firmansyah dan Najwa Ali Abrar. Kami dari Angkatan 22 dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk presentasi kali ini. Saya harap akan memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang cloud computing, pengembangan aplikasi, rekomendasi makanan dengan Microsoft Azure. Jadi di sini kita menggunakan Microsoft Azure. Nah, teman-teman, langkah awal kita membuat Azure OpenAI-nya yang dimana nanti itu akan dikonfigurasikan ke dalam web kita. Oke, langkah awal bisa teman-teman bisa cari di sini Azure OpenAI. Nah, karena saya telah membuat create untuk Azure AI-nya, di bagian overview lanjut kita ke Explorer dan Deploy, yang dimana nantinya di sini adalah pembuatan GPT-nya. Nah, di sini di bagian navigation sebelah kiri, di sini ada deployment, yang dimana di sini eh, di sini yang pembuatan untuk GPT-nya. Di sini kan saya telah membuat GPT yang bernama GPT-4. Nah, jadi di sini ini adalah kuncinya semuanya teman-teman. Jadi di sini ada endpoint yang dimana ada link URL dan key, yang dimana nanti ini akan kita implementasi ke dalam webnya. Nah, di sini ada nama modelnya itu bernama GPT-G4. Di sini ada red limit itu ada 1000. Nah, di sini adalah deployment informasi. Baik, lanjut ke kita akan membahas tentang program dalam pembuatan websitenya. Baiklah, akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Mikrofon. Baik, saya akan menjelaskan pada eh, pada pada bagian codingannya. Di sini ada file index. Itu di file index itu ada itu guna untuk struktur sebuah halaman web untuk aplikasi rekomendasi makanan. Pada bagian head, mendata seperti karakter encoding dan pengaturan viewport untuk tampilan responsif disertakan. Eh, di dalam body, terdapat elemen div dengan kelas kontainer yang digunakan sebagai wadah utama. Semua konten elemen ini mencakup judul formulir H1 dengan elemen form untuk pengumpulan data dari semua pengguna. Selanjutnya itu ada file style CSS. File style CSS ini digunakan untuk memberikan gaya pada halaman web, membuatnya terlihat lebih menarik dan responsif. Eh, Selanjutnya itu ada file database config PHP. Jadi sebelum kita membuat dbconfig ini, PHP kita buat terlebih dahulu database-nya di PHP MyAdmin. Eh, Berikut database yang telah saya beri nama rekomendasi makanan. Setelah itu kita buat dbconfig agar web bisa terkoneksi ke database. Jadi ini contoh database-nya yang ada di Visual Studio Code-nya. Em, selanjutnya, selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada file Azure. Jadi codingan PHP jadi Azure ini gunanya untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan input dari pengguna. Fungsi ini menggunakan API dari Azure OpenAI GPT untuk memberikan rekomendasi makanan.
Jadi ada yang namanya API key, itu berisikan kunci API yang digunakan untuk autentikasi dengan layanan Azure OpenAI. Selanjutnya itu ada endpoint, itu gunanya untuk URL yang digunakan mengakses layanan model GPT-4 di Azure OpenAI. Baik, selanjutnya itu ada proses PHP. Jadi ini gunanya untuk mengolah data dari formulir, menghasilkan rekomendasi makanan menggunakan Azure OpenAI dan menyimpan hasilnya ke dalam database. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baiklah, itu adalah penjelasan dari program untuk pembuatan websitenya. Di sini kita akan melakukan uji coba terhadap websitenya. Jadi di sini kita bisa panggil dengan localhost karena kita menggunakan framework itu XMPP. Nah, ini adalah tampilan halaman websitenya sesuai dengan apa yang ada di codingan. Nah, di sini kita akan uji coba dulu apakah APK dan endpoint yang tadi kita ambil dari EI foodnya, di sininya apakah bisa berjalan dengan baik atau bisa terbaca lah. Jadi di sini kita contoh nama penggunanya Firmansyah. Permisi makanan itu saya ingin makanan rendah kalori. Nah, jadi kalau seandainya emang ini terbaca, nanti EI dan database-nya akan tersimpan juga. Contoh sini kita mencoba fitur cepat saji lah. Nah, di sini AI setelah menjawab pertanyaan kita. Tentu berikut adalah beberapa. Nah, jadi kita akan mencoba tiga fitur yang ada di sini. Tadi kan cepat saji. Jadi kita coba sini, Firman. Ya, ingin makanan rendah kalori yang suasana dinginnya sangat cuaca dingin lah. Nah, jawabannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Di sini untuk hangat untuk cuaca dinginnya itu IA-nya merekomendasikan salad salad sayur yang segar. Cobalah salad sayur berisi campuran sayur-sayuran, salad tomat, mentimun, wortel. Dan kedua ada sup ayam sayuran. Nah, karena di sini sudah bisa diuji coba terhadap OpenAI-nya berjalan dengan sukses. Di sini kita akan melakukan agar web ini bisa terakses secara online. Oke, langkah awalnya kita membuat dulu di Azure Microsoft Azure-nya itu kita membuat VM. Nah, karena sini saya telah membuat VM-nya, jadi di VM ini nanti kita diberi user dan password dan juga IP address-nya. Di sini yang paling penting itu adalah IP address-nya, di mana kita nanti menggunakan operation systemnya itu Linux atau bisa yang saya gunakan biasanya putih. Nah, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan agar web ini akan bisa terakses secara online. Baik, kita salin dulu. Lanjut. Kalau teman-teman belum download putih, silakan download putihnya terlebih dahulu. Lanjut, cara loginnya itu kita memasukkan namanya. Nama itu sesuai nama VM yang kita buat. Sini saya namanya food. Lanjut, kasih email dan kita kasih add dan lanjut memberikan API dan portnya setelah sesuai dengan bawaannya. Nah, masukkan password. Lanjut, kita lakukan perintah-perintah yang telah saya buat tadi. Nah, lakukan ini secara step by step agar bisa agar web bisa terakses secara online. Baik, setelah kita melakukan perintah-perintah yang ada di sini, lanjut kita menggunakan FileZilla yang nantinya FileZilla ini berfungsi agar web ini bisa terakses secara online. Nah, jadi hostnya sama, kita masukkan dulu nama VM, lalu kita kasih IP kita kasih username kita, password,
dan port tadi yang ada di putih itu dua-dua. Lanjut ke Quick Connect. Nah, tadi konfigurasi yang ada di sini itu akan menghasilkan halaman web yang seperti ini. Kita buka di bagian slice-nya, lanjut ke kita scroll ke bawah di bagian var, double klik, lanjut kita scroll lagi ke bagian bawah di sini www. Nah, fungsi dari deklarasi yang tadi itu di sini bagian www sini akan menghasilkan file bernama sini www. Nah, di mana di sini kita meletakkan file-file website kita nantinya agar bisa diakses secara online. Sini di bagian HTML, di sini saya telah mendrop codingan-codingan web saya. Jadi untuk melakukan gimana sih cara uji cobanya biar web ini eh, terjamin lah bisa akses secara online. Jadi kita menggunakan API yang ada di VM tadi karena IP tadi kita sudah konfigurasikan dan kita sambung ke dalam website kita. Jadi kita coba di sini. Kita masukkan IP di browser atau di Chrome, enter. Nah, terbaca sesuai yang ada di localhost tadi. Nah, setelah itu kita masukkan ke uh, lanjut kita pasang domain terhadap IP-nya dengan cara teman-teman kalau sudah ada punya domain juga boleh. Caranya ke Chrome, domain yang sini saya menggunakan keywords, ke domain, terus ke domain saya, teman-teman. Oh, sabar, dia masuk minta kode OTP ternyata. Ini 17 10 82. Setelah kita login ke dalam halaman domainnya, halaman website domain, lanjut kita salin IP yang kita lanjut kita masukkan ke dalam domain kita. Nah, di sini sebagai contoh, nah baik di sini ada beberapa terjadi koneksi karena jaringan. Sebentar. Oke, teman-teman. Oke, jadi oke, baik, saya jelaskan saya. Jadi, kalau seandainya kita telah memberikan alamat IP kita terhadap domain ini, jadi nanti website kita bernama Firmansyah. Jadi bisa diakses tanpa harus memasukkan nama IP-nya. Nah, baiklah itulah presentasi kali ini. Jadi dapat disimpulkan untuk pengembangan aplikasi rekomendasi makanan di masa era yang akan mendatang, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain integrasi dengan layanan pemesanan makanan sehingga pengguna bisa langsung memesan makanan dan yang merekomendasikan pengguna matching learning juga dapat meningkatkan personalisasinya rekomendasi dengan pengguna pola konsumennya.
Baiklah, itu saran dan kesimpulan dari saya untuk presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.